Sini duduk bareng ZS. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu bintang tamu di podcast Zakat Sukses. Kali ini kita akan berbicara tentang pendidikan. Tapi pendidikannya pasti beda banget nih sama pendidikan yang ada, yang umum masyarakat temui. Nah, pendidikannya tentang apa? Tentang sekolah terbuka. Jadi khusus sekolah terbuka dan pendidikannya. Tapi kita ngobrol-ngobrol di sini hari ini ditemani oleh bintang tamu kita spesial, yakni Bapak Kurnia Rahman. Di sini beliau sudah ada ya di samping saya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ya, jadi Pak Kurnia ini termasuk pengelola sekolah terbuka di Kota Depok. Nah, tentu kita penasaran dong, sekolah terbuka itu apa? Sebenarnya pertanyaan saya satu sebenarnya, Pak. Sekolah terbuka itu bedanya sama sekolah yang lain tuh gimana? Apakah dia belajarnya di tempat outdoor kah? Nggak ada ruangannya atau gimana? Mungkin sebelum itu nanti kita bakal ngobrol lebih banyak sekolah terbuka. Tapi nggak afdol rasanya ya kalau kita belum berkenalan terlebih dahulu dengan bintang tamu kita pada hari ini, yakni Pak Kurnia. Mungkin boleh perkenalkan diri dulu Pak, nama lengkapnya, alamat tempat tinggal dan aktivitas saat ini seperti apa? Ya. Terima kasih. Saya Kurnia Rahman. Saya tinggal di Jalan Pendidikan di Cinangka di Sawangan, Depok. Sehari-hari kalau pagi saya mengajar di SMA Hang Tuah 1 Jakarta. Kalau sore ya saya mengelola sekaligus mengajar di SMA Terbuka 5 Depok, TKB Cinangka. Berarti emang aktivitas utamanya ya mengajar ya Pak? Ya, jadi guru ya? Oke. Karena memang awal saya dan teman-teman mendirikan Terbuka pun karena di lingkungan masyarakat saat itu banyak yang putus sekolah. Jadi sebagai salah seorang guru melihat masyarakat banyak yang putus sekolah, ya tergeraklah bersama-sama untuk menyelenggarakan pendidikan untuk masyarakat. Oke, iya jadi Pak Kurnia ini seorang guru tinggal di salah satu kelurahan Cinangka ya di Kecamatan Sawangan Depok. Aktivitas sebagai guru dan sekaligus pengelola dari sekolahnya, itu sekolah SMA Terbuka Cinangka. Pertanyaan tadi Pak, apa bedanya sekolah terbuka sama sekolah negeri, sekolah swasta, sekolah lain-lain? Ya. Sebelum saya tambahkan ya Pak. Ya. Jadi memang saya kuliahnya non kependidikan. Karena memang awalnya sih nggak ada cita-cita jadi pengajar ya. Waktu itu awal saya mengajar, lulus SMA di SMA Hang Tuah itu. Saya aktif di instruktur ekskul awalnya. Jadi berapa tahun saya jadi instruktur ekskul. Selepas kuliah diajak ngajar sama guru saya. Jadi memang latar belakang pendidikan saya non kependidikan, mengajar juga awalnya dari instruktur ekskul dan mengajar. Nah untuk pertanyaan sekolah terbuka tadi ya bedanya ya. Ya kalau sekolah terbuka di Kota Depok itu berdiri tahun 2007. Oke, 2007. Jadi SMA terbuka di Kota Depok itu merupakan kelanjutan dari SMP terbuka. Ya, kalau SMP terbuka memang sudah dari tahun 90-an sudah ada. Kemudian 2007 atas usulan masyarakat dan inisiasi dari relawan pendidikan berdiri. Nah, di petunjuk pelaksanaan mengenai sekolah terbuka yang saya pernah dapat tahun 2017, memang karakteristik sekolah terbuka itu luwes atau fleksibel. Jadi waktunya, tempatnya, sistem belajarnya itu fleksibel, bisa disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan juga dengan kondisi siswa. Jadi sekolah terbuka itu boleh dibilang sebagai alternatif terakhir. Jangan sampai ada anak putus sekolah. Jadi yang terkendala jarak, yang terkendala waktu, yang terkendala biaya, yang terkendala kurikulum, semuanya insya Allah bisa diakomodir melalui sekolah terbuka. Oke. Jadi sekolah terbuka ini
sekolah yang dikelola oleh masyarakat ya, sekolah dengan masyarakat dengan kurikulum standar juga dikelola sama masyarakat itu sendiri ya Pak? Ya, jadi kalau yang saya amati, sekolah terbuka ini potret dari sinergi antara masyarakat dengan pemerintah. Jadi pemerintah mendukung legalitas formal, ijazah, raport dan lain-lain, sedangkan masyarakat yang menyelenggarakan pendidikannya sehari-hari. Jadi partisipasi masyarakat yang alhamdulillah didukung oleh pemerintah. Oke. Oh, jadi kan selama ini kalau saya pribadi cuma tahu SMA ya, sekolah negeri, sekolah swasta. Berarti kalau terbuka ini kombinasi ya antara masyarakat, ya kan? Lalu kolaborasi dengan pemerintah, jadilah sekolah terbuka. Oke. Karena memang yang kita pahami, kita nggak mungkin bisa sendiri-sendiri. Pemerintah nggak akan mungkin mampu menyelenggarakan pendidikan buat seluruh masyarakat tanpa dukungan dari masyarakat itu sendiri. Nah, masyarakat juga nggak mungkin bisa menyelenggarakan pendidikan, apalagi pendidikan formal. Karena kan pendidikan formal itu kan ujung-ujungnya ijazah formal yang akan digunakan buat kuliah, buat bekerja. Ya mohon maaf ya, ketika ada kasus ijazah palsu dan lain-lain, ini kan sangat sensitif. Jadi pemerintah alhamdulillah dengan mendukung formalitas apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat, pada akhirnya bisa menjadi pendukung lah buat siswa, buat masyarakat agar bisa mendapatkan ijazah yang nantinya akan digunakan buat melanjutkan. Oke, ya, jadi kombinasi antara masyarakat dan juga pemerintah. Untuk belajarnya tuh Pak, belajarnya tuh kayak gimana, ngapain aja, itu bagaimana Pak? Ya, untuk pembelajarannya memang sejauh yang saya laksanakan di tempat saya atau di tempat-tempat lain, belajarnya sangat tergantung pada potensi guru dan siswa. Jadi karena ini berbasis relawan, berbasis partisipasi, ketika misalnya mayoritas guru-guru relawannya itu latar belakangnya pengusaha misalnya, orang-orang yang aktif di dunia usaha misalnya, bisa saja sekolah terbukanya penekanannya pada SMA terbuka yang juga melibatkan siswa dalam kegiatan wirausaha. Nah, ada juga misalnya latar belakang guru-guru dan pengelolanya itu mahasiswa yang latar belakangnya pertanian misalnya. Bisa juga sekolah terbukanya itu kekhasannya pada dunia pertanian. Nah, dan lain-lainnya. Ada juga yang kepemimpinan, ada juga yang katakanlah seni, olahraga. Nah, untuk siswanya ya yang pasti kita juga menyesuaikan. Yang terkendala jarak, yang terkendala waktu, terkendala kurikulum. Jadi di awal masuk itu kita ada kesepakatan dengan siswa dan orang tua. Mereka ini terutama yang khusus ya. Kalau yang umum kita kan juga menyelenggarakan pendidikan reguler Senin sampai Jumat, pagi sore. Jadi bagi anak-anak yang memang dia ada waktu dan ingin juga belajar seperti yang reguler, yang swasta, kita juga mengakomodir, kita juga ada kelasnya. Tapi yang tadi hanya ingin memperdalam ini, mengkarakter ini, bisa kita sekolahnya itu sesuai dengan kesepakatan, misalnya seminggu 2 kali, seminggu sekali. Dan bahkan di terbuka mungkin 30% siswanya itu diharapkan oleh keluarga untuk segera bekerja. Karena keadaan dia juga mungkin mohon maaf ya yatim, dia tulang punggung keluarga. Jadi saya pernah dapati di awal-awal itu siswa izin, Pak saya izin nggak sekolah Pak. Kenapa? Saya mau masang pelampang, gali sumur, kerja batu dia ya? Dia kerja ya? Kalau di kita bilangnya kupro ya, kulit proyek ya. Artinya izinnya itu seperti itu ya, kerja-kerja yang kasar. Saya katakan ke anak-anak, yang saya pahami sekolah pun ujung-ujungnya kemandirian. Ya biar kalian nanti suatu saat mandiri. Makanya ketika siswa terbuka itu ada tawaran bekerja dan memang orang tuanya ACC ya, dengan persetujuan orang tua. Bahkan nggak ada juga sih yang memang misalnya Pak ada kartu seluler lagi promo, dia butuh penjaga booth misalnya 3 bulan. Ada juga yang agak mendingan ya, kerja-kerja yang sifatnya sudah agak baik lah menurut saya dibanding yang pertama. Jadi di terbuka itu fleksibel bagi anak-anak yang bekerja.
Bahkan ada juga yang, Pak, saya kerja di pabrik nih, saya udah kerja Pak, tapi mau punya ijazah SMA, saya juga pengen kuliah, saya juga pengen ini. Nah, kalau yang memang dia datang ke saya posisi sudah bekerja, saya bilang terus bekerja, terus dagang gitu. Pak, saya malam dagang nasi goreng bantu bapak saya, tapi saya pengen ke sekolah juga. Jadi bagi anak-anak yang sudah bekerja, bahkan mau bekerja, selama memang jujur, ada bukti, saya malah apresiasi. Artinya karena ujung-ujung sekolah juga kemandirian. Ya. Iya, menarik banget ya. Berarti emang sekolah terbuka ini memiliki kekhasannya masing-masing ya, tergantung pengelolanya. Tadi misalkan dijelaskan ada misalkan latar belakang pengelola entrepreneurship, ya kan, pertanian itu juga bisa. Nah, pertanyaan saya kalau Bapak nih ya, kan Bapak juga pengelola SMA terbuka. Nah, itu konsentrasinya apa nih Pak yang di SMA terbuka Cinangka? Kalau di saya ya, kalau saya sendiri kan memang mengajar di SMA yang bernaung di bawah Angkatan Laut. Kebetulan SMA Hang Tuah itu kan SMA di bawah Angkatan Laut. Jadi kalau di dunia ya sebenarnya bukan cuma tentara ya. Disiplin itu kan nafas ya. Jadi kalau saya kebetulan juga ada orang tua saya yang purnawirawan TNI juga, dia memang dulunya dari YIN, jurusan keguruan, masuk tentara setelah pensiun. Jadi kalau di saya penekanannya pertama karakter, jadi karakter religius, praktek agama, karakter disiplin, tertib, sopan, santun itu utama banget di tempat saya ya, karena memang kalau saya berpandangan 80% yang menopang keberhasilan itu karakter, bersih, jujur. Nah, alhamdulillah juga banyak relawan guru di SMA Terbuka Cinangka itu backgroundnya IT. Jadi juga ada mata pelajaran tentang desain, tentang istilahnya fotografi, videografi, ya. Ada juga guru-guru kami itu yang memang dia praktisi bisnis online. Dia punya toko di tempat-tempat online ya. Jadi marketplace. Ya, marketplace gitu. Jadi kalau di saya pertama karakter, agama dan disiplin, kemudian potensi guru saya yang di IT yang mau belajar Word, Excel gitu ya. Yang saya lihat sih mereka sudah langsung otomatis gabung sama guru-gurunya. Gabung sama guru-gurunya untuk memperdalam potensi skill yang guru-gurunya punya. Nah, kebetulan juga selain guru ada masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar yang memang dia tahu bahwa terbuka ini berbasis partisipasi. Misalnya ada yang datang ke saya, Pak, saya koki di kapal pesiar, saya punya kemampuan bahasa Inggris, saya punya kemampuan masak. Anak-anak yang mau baca bahasa Inggris, mau baca masak bisa ke saya. Ada juga, Pak, saya akunting di perusahaan BUMN, kalau mau belajar akuntansi bisa ke rumah saya. Pak, saya tadi ya, dia punya PH ya, artinya dia bisa background IKJ kalau nggak salah, dia memang spesialis bikin film-film pendek. Jadi seperti itu. Jadi kalau di saya, tapi yang utama karakter. Skill guru saya alhamdulillah udah ada, masyarakat juga bantu. Jadi memang seinklusif itu ya sekolah terbuka ya. Siapapun bisa mengajar, siapapun bisa menyumbangkan ide pikirannya. Menarik banget. Berarti kalau misalkan nih Pak, saya nih Pak punya skill, saya skill olahraga misalkan, saya ngajarin orang-orang olahraga, murid Bapak juga bisa ya? Bisa, saya bahkan terima kasih ya, karena memang ke depan ya baik SMA maupun universitas itu kan ada jalur prestasi, iya betul. Kan, jadi untuk bisa kampus jadi bisa masuk prestasi, prestasi bahkan ya harapannya kalau memang anak-anak ada juga yang potensinya ke arah sana kan bisa juga jadi atlet ya, baik di kota atau di provinsi. Jadi insya Allah terbuka untuk semua pihak. Karena memang sekarang udah eranya berbagi, eranya bersinergi, kolaborasi. Berarti sekolah terbuka, benar-benar terbuka, belajar apa aja kan. Yang penting itu bermanfaat ya Pak. Selama ilmunya bermanfaat ya. Teman-teman nih kalau mau ngajar, nih kontak Pak Kurnia aja nih. Ntar kita kontaknya bisa di channel ini. Dan berarti Pak, kalau misalkan saya pribadi ya, karena sifatnya terbuka, inklusif, saya pribadi selain bisa ngajar, bisa juga mendirikan sekolah terbuka juga kah? Ya, jadi kan tadi yang saya sampaikan, minimal banget kalau mau buka, kalau di kita kan namanya TKB ya, tempat kegiatan belajar. Kalau mau buka TKB minimal banget ya harus punya tempat. Tempat belajar. Ya tempat belajar sih yang saya pernah tahu memang dia tidak harus berbentuk gedung sekolah.
di pos RW, di masjid, di pos kamling, bahkan yang pernah saya sampaikan itu di daerah Sukabumi ada SMA terbuka tuh di kebun karet karena siswanya itu buruh dari perkebunan karet. Ada juga SMA terbuka di kantor Pasar Jaya karena memang siswanya itu banyak anak pasar. Jadi minimal punya tempat. Ya tempatnya ya nggak harus sekolah, nggak harus gedung khusus sekolah gitu. Boleh di teras rumah juga sebenarnya bisa. Yang penting kan memang masyarakat percaya. Penting percaya. Karena kadang-kadang masyarakat itu masih melihat formalnya gitu. Kalau dia sudah melihat substansinya di teras rumah yang memang nyaman untuk anak-anak sekedar diskusi, bisa juga diselenggarakan. Itu untuk tempat. Yang kedua mungkin izin lingkungan. Ya, setahu saya sih selama tujuannya baik, RT RW lurah. Bahkan kalau bisa memang sekalian tanya di daerah itu berapa angka putus sekolah. Bisa jadi mungkin nanti lurahnya mengatakan udah pakai kelurahan aja misalnya. Betul. Tempat ya itu tempat. Kemudian izin. Kemudian setelah izin yang pasti siswa. Memang gampang-gampang susah Pak. Saya juga waktu awal buka 2008 itu mereka bilang Pak ini bener nggak sih sekolah, Pak ini bener sih nggak sekolah. Apalagi kan memang kita gratis ya. Pak yang bayar aja tutup, apalagi yang gratis. Memang mendapatkan kepercayaan itu nggak gampang. Saya pertama itu tahun 2008 itu hanya 18 orang. Siswa saya 18 orang. Jadi ketika buka pertama itu saya ke RT, ke RW, ke lurah tuh dari itu cuma dapat 18. Iya. Kalau sekarang sih sudah 200 lebih ya. 200 per satu sekolah itu Pak? Saya ya kelas 10, 11, 12, kelas 11, 70, kelas 70. Jadi kalau mau mendirikan pertama tempat, kemudian izin, kemudian siswa. Nah untuk siswa, kalaupun diperlukan sosialisasi, karena saya kan alhamdulillah sudah berjalan, buat masyarakat supaya lebih yakin, insya Allah saya bersedia untuk mensosialisasikan SMA terbuka di lingkungan yang mau buka sekolah. Bisa juga nih Pak Kurnia sebagai konsultan ya, konsultan SMA terbuka. Sosialisasi lah. Sosialisasi. Kalau tadi kan substansinya emang kita mau belajar nih Pak, belajar dimanapun. Nah, sedangkan tadi Bapak bilang kalau kita misalnya mau kuliah, mau kerja, ada bentuk formalnya, ijazah. Nah, formalitasnya di sekolah terbuka itu bagaimana Pak? Ya kalau kita kan memang ijazahnya formal Pak. Memang waktu awal-awal berdiri tuh banyak yang menyaksikan. Bahkan alumni angkatan pertama itu ada yang ijazahnya sempat ditolak di kantor. Kemudian setelah saya datangi, saya coba sampaikan dasar hukum segala macam, alhamdulillah diterima. Nah kalau sekarang istilahnya SMA terbuka untuk kuliah ke Eropa pun udah banyak. Eropa. Ada murid Bapak yang ke Eropa? Alhamdulillah ya, kalau di saya itu yang ke Eropa baru ke Turki 3 orang. Baru ke Turki. Ya, cuma kalau yang di master SMA terbuka Masyarakat Terminal Depok ya? Dia master itu Masjid Terminal. Masjid Terminal. Jadi dia master itu sekolah master Indonesia. Karena memang awal dari Masjid Terminal ya. Masjid yang Terminal. Saya tahu ya, yang tahu sekolah master Indonesia. Itu dia mau ke Rusia, ke Inggris, ke Madinah, Mekah tuh banyak. Karena kalau di master itu dia setahu saya ada salah satu fakultas di UI yang supporting. Jadi alumninya tuh lebih banyak untuk ijazah ya. Jadi alhamdulillah kalau untuk ijazah kuliah di Eropa, Timur Tengah udah nggak ada masalah. Bahkan saya pernah menemui ada anak dia pernah kuliah ke Jerman kalau nggak salah pakai ijazah paket. Kemudian ada kendala, dia balik lagi ke Indonesia, sekolah terbuka, tahun depan dia balik ke Jerman clear nggak ada masalah. Kalau di dalam negeri, kampus-kampus seperti UI, UIN, Brawijaya, Diponegoro, udah banyak alumni kita. UNJ, anak saya juga kan alumni terbuka. Sekarang kuliah di UNJ juga nggak ada masalah. Kalau untuk ijazah, termasuk di kantor ya, masuk yang di BNN juga udah ada, yang di TNI, yang di Polri udah nggak masalah. Berarti misalkan ada alumni sekolah terbuka yang dipermasalahkan ketika lanjut studi ya, entah atau kerja. Itu mungkin dulu 2008, 2009. Kalau sekarang saya udah nggak pernah denger lagi. Berarti itu yang kalau kayak gitu yang masalah bukan ijazahnya Pak, tapi emang institusinya tuh bermasalah tuh, nggak mau nerima anak terbuka. Dia berarti nggak terbuka tuh. Bahkan terakhir tuh, karena kan sekarang dia kepala sekolah induk. Pernah ada satu angkatan tuh terbukanya nggak ada. Jadi udah include ke sekolah negerinya gitu. Oh ya, karena emang sekolah terbuka ini induknya ke SMA negeri. Sekolah negeri. Baik. Tapi ini Pak, kalau saya tangkap ya dari obrolan Bapak, berarti semua orang bisa sekolah. Nggak ada tuh yang terkendala ekonomi, finansial. Karena ada alternatif lain, misalkan dia nggak punya uang di swasta,
misalkan nilai UN-nya misalkan tidak mencukupi negeri, kan pilihannya swasta. Tapi swasta kan nggak murah ya. Alternatif lainnya adalah sekolah terbuka seperti itu ya Pak. Berarti semua orang bisa sekolah, bisa belajar. Artinya saya insya Allah ya berani mengatakan buat masyarakat Depok sudah nggak ada alasan lagi nggak sekolah. Nggak ada alasan lagi buat sekolah. Ya, apa alasannya? Waktu kita bisa atur. Waktu bisa atur, sambil kerja juga bisa. Kurikulum kita bisa atur. Oke. Kalau biaya mah nggak terlalu ya, karena mah kita udah gratis. Jadi mau apa lagi gitu? Oke. Ya. Tapi Pak, kan kemarin nih ada yang rame nih Pak. Citayam Fashion Week Pak. Iya. Bapak pernah dengar kan pasti itu heboh banget tuh. Citayam Fashion Week. Sepintas kilas di berita kalau saya lihat. Nah, faktanya di lapangan itu banyak anak-anak yang meramaikan di sana adalah anak-anak yang putus sekolah. Ada lah beberapa. Bahkan yang viralnya itu ada salah satu peserta ya, saya nyebutnya anak Citayam Fashion Week ini yang ditawari beasiswa oleh Menteri ya Sandiaga Uno, dan akhirnya menolak karena alasan mendingan bikin konten aja lah. Saya juga kalau ambil beasiswa belajar belum tentu mampu kayak gitu. Ada yang demikian Pak. Bagaimana Bapak menyikapinya nih? Sedangkan kan kita harus tentu ya sebagai seorang anak ya harus juga memenuhi kewajiban ya, kebutuhan di masa depan untuk belajar. Itu gimana nih Bapak sebagai seorang guru, sebagai seorang aktivis pendidikan melihat fenomena di masyarakat masih ada loh Pak. Anak-anak yang masih belum peduli dengan pendidikannya. Mungkin karena terlena karena udah punya uang ya, ataupun emang karena malas aja. Itu gimana tuh Pak menurut Bapak? Jadi ya mohon maaf gitu ya, masih banyak cara pandang masyarakat yang melihat sekolah itu formal. Harus masuk 6.30, harus pulang jam 3, harus pakai seragam, harus bawa buku paket. Nah, makanya pemerintah yang saya lihat kurikulum Merdeka ini yang sekarang sedang ramai dan sudah mulai diimplementasikan itu terbuka dari 2007. Bagaimana dengan kurikulum Merdeka itu berbasis potensi siswa. Jadi mungkin teman-teman yang tadi Bapak sampaikan ya di Citayam Fashion Week itu orang tua dan siswa masih berpandangan sekolah itu formal. Oh iya. Masuk 6.30, rambutnya harus pendek, harus masih formal banget seperti kita dulu lah. Saya terutama angkatan 90 ya. Di mana sekolah hanya itu. Nah, sedangkan saat ini apalagi sekolah terbuka itu kan bisa mengakomodir berbagai macam kalangan. Kan tadi ya. Nah, itu yang pertama. Jadi mungkin cara pandang masyarakat yang masih melihat sekolah itu formal, harus dalam bentuk sekolah yang administrasi seperti itu. Padahal sekarang ada model sekolah yang bahkan sekolah reguler pun sekarang perlahan-lahan kurikulumnya menyesuaikan seperti terbuka yang sudah dilakukan dari 2008. Nah, yang kedua, yang saya pahami di Indonesia selembar kertas yang nama ijazah itu masih penting. Saya bilang ke anak-anak saya, pokoknya kamu minimal lulus SMA. Nanti mau kuliah, mau kerja itu urusan lain. Saya bahkan kasarnya, kalaupun nganggur, tapi kamu sudah lulus SMA, orang tua udah tenang. Kan seperti itu ya. Jadi di Indonesia, mungkin kalau di Eropa tanpa ijazah kita masih bisa eksis ya untuk lapangan kerja yang formal misalnya. Jadi walaupun kita katakanlah ke depan mau jadi pengusaha, mau jadi artis, mau jadi konten kreatif, alangkah baiknya juga kita memiliki ijazah minimal SMA. Karena untuk kerja sektor formal minimal SMA. Kan popularitas juga kan ada batasnya. Ada batasnya. Iya. Alangkah baiknya dua sisinya terpenuhi. Potensi kreasi dia yang bisa kemudian menghasilkan itu juga terus bisa diasah, dan dia juga bisa mengikuti model sekolah yang pada suatu saat membuat dia berhak untuk menyandang ijazah. Saya punya cerita begini, ada anak di tempat saya tuh, dia sekolahnya itu ya sekedar isi waktu, karena dia miskin. Dia berpikir, udahlah daripada gue di rumah bengong, mendingan sekolah. Kan seperti itu ya. Suatu saat dia nggak sadar bahwa dia punya paman, di mana pamannya ini punya otoritas untuk menyeleksi tenaga kerja. Nah, setelah dia lulus, dia nggak tahu datang pamannya. Ternyata pamannya udah mengukur nih, ponakan-ponakan saya nih tahun ini lu datang. Kamu dulu SMA ya? Udah, kok tahu? Mana ijazahnya? Langsung dia dibawa kerja di eksplorasi minyak lepas pantai. Dia bekerja di anjungan minyak lepas pantai. Menurut dia sebenarnya di kantor di apa namanya tempat pengeboran minyak lepas pantai itu minimal D3.
Cuma karena dia punya saudara ya, dia bisa masuk di situ. Itu dia gajinya pakai dolar. Dia orang Sawangan, orang kampung yang memang dia awalnya sekolah hanya sekedar main. Dia nggak tahu ternyata punya paman yang datang. Dia bilang ke saya, Pak, saya kalau mau pulang ke Sawangan dari pengeboran minyak itu dia naik helikopter ke Riau, dari Riau naik pesawat ke Sunaharto. Artinya itulah pentingnya ya. Pendidikan. Iya, saya nangkap nih Pak. Berarti kalau kita pun sebagai content creator ya yang sedang viral, dapat endorsement, dapat uang ya, itu nggak selamanya ya Pak. Atau mungkin mohon maaf, kan siapa tahu suatu saat di tengah adanya dana pengen kuliah misalnya kan gitu ya. Kalau pengen kuliah kan ijazah sudah ready, bisa langsung. Bisa langsung, bener. Jadi teman-teman, berarti sebenarnya kita nggak bisa menghakimi dari satu sisi ya, bisa jadi emang negara ya belum siap menampung orang-orang yang memang punya minat di content creator untuk bisa belajar. Tapi dengan hadirnya terbuka kan insya Allah bisa menjawab tantangan itu. Berarti buat teman-teman ya yang emang pengen berkecimpung ya di dunia entertain ya kan, tapi malas nih sekolah, jadwal sekolahnya padet ya kan, tuh bisa banget memilih ya sekolah-sekolah terbuka karena bisa menyesuaikan jam belajarnya. Ya artinya kan bisa jadi aktivitas keseharian dia itu kan juga merupakan pendidikan juga. Pendidikan, betul banget. Kita tinggal menghargai dalam bentuk ijazah. Oke. Jadi karena belajar ya, kecerdasan bangsa itu tanggung jawab negara ya. Karena memang kan tugas dari negara juga ya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi ini sebenarnya udah gak ada alasan lagi nih buat masyarakat Indonesia untuk gak belajar. Gimana kita nih bisa menyosialisasikan ya buat orang-orang masyarakat yang masih memandang belajar itu jam 6.30 sampai jam 3 gak bisa, gak punya uang. Itu seharusnya udah tidak ada lagi ya karena ada sekolah terbuka. Nih saya apresiasi banget Pak. Saya juga sejujurnya baru tahu nih ilmu sekolah terbuka. Karena saya cuma tahu sekolah negeri, swasta sama privat. Ternyata ada sekolah terbuka. Saya jadi tertarik nih pengen bikin sekolah terbuka kayak Bapak. Mungkin pesan terakhir nih Pak di Hari Kemerdekaan Indonesia nih yang ke-77 ya Pak. Di tahun ini apa pesan Bapak untuk Indonesia khususnya dalam bidang pendidikan? Ya. Jadi kan merdeka itu ada yang mengartikan terlepas dari belenggu penjajahan. Merdeka itu terlepas dari tekanan pihak luar yang terlalu besar. Artinya merdeka itu kita bisa bebas menentukan arah kehidupan kita sendiri. Jadi di momen kemerdekaan ini ya bagaimana insya Allah sekolah terbuka baik SMP maupun SMA, SMP atau SMA terbuka khususnya di Jawa Barat, khususnya di Kota Depok bisa menghadirkan sistem pendidikan yang sesuai ya, tidak membelenggu kreativitas, tidak membelenggu kondisi anak karena memang beragam. Jadi kita misalnya hadir menjadi salah satu alternatif untuk masyarakat Indonesia terutama siswa. Tidak ada lagi alasan untuk tidak sekolah ya, kita bisa belajar bersama, bahkan saya juga bisa belajar dari para murid itu ya untuk terus berkembang. Jadi insya Allah mudah-mudahan karena kan indeks pembangunan manusia kalau nggak salah IPM negara kota provinsi itu kan salah satu yang dinilai itu kan lama belajar masyarakatnya. Ya sebenarnya sih idealnya Indonesia minimal S1 minimal ya, tapi paling tidak dengan adanya SMA, SMP minimal untuk warga Jawa Barat misalnya atau Kota Depok minimal dia SMA. Itu kan udah lumayan ya meningkatkan indeks pembangunan manusia. Sebelumnya SMP karena wajib SMP, sekarang wajib SMA. Ya jadi dengan momen kemerdekaan ini ya tadi bisa dikembangkan menjadi SMA terbuka. Saya pernah juga ketemu Pak Kurnia, saya sudah studi banding sekolah se-Asia Tenggara. Saya mau bikin sekolah, tapi saya tidak ingin direpotkan dengan administrasi. Ya, dia ingin buat sekolah kepemimpinan, tapi berbasis masjid. Jadi sekolah Masjid Al-Mujahirin, sekolah masjid di mana bisa menjangkau seluruh lapisan. Jadi mudah-mudahan dengan sekolah terbuka bisa semakin masif, bisa semakin luas lagi, memberikan manfaat buat masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat bisa tetap, karena kan mimpi saya waktu itu kan menyambung 1.000 anak putus sekolah. Ya mudah-mudahan dengan sekolah terbuka. Karena kan tahun kemarin aja di Kota Depok siswa sekolah terbuka itu udah 1.400. Jadi mudah-mudahan ya tekad kita
terus untuk menyambung masyarakat agar bisa tetap sekolah. Oke, di spesial ya, Special HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ya. Tekad Pak Kurnia, tekad kita bersama untuk menyambung anak supaya tidak putus sekolah. Itu aja. Panjang banget nih Pak obrolannya, daging semua isinya. Semoga bisa memberikan semangat kita bahwasanya kita juga nggak hanya pemerintah yang bisa bergerak untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi kita juga bisa berkontribusi, entah jadi pengajar ataupun membuat sekolah terbuka itu sendiri. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Saya Farhan dan juga Pak Kurnia pamit ya. Sampai jumpa di seri podcast lainnya. Merdeka!